salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Ayo teman-teman, sebelum mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Hari ini ada yang tidak masuk? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dampak perkembangan TIK di masyarakat. Jadi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, mulai berbagai hal tentang pemrograman dan lain sebagainya. Nah, dari semua yang sudah kalian pelajari tersebut, pasti kalian tahu perkembangan teknologinya. Nah, di sini karena adanya perkembangan teknologi, maka berdampak terhadap kehidupan di masyarakat. Itu. Nah, sebelum para masuk ke materi, nah kira-kira bagaimana perasaanmu hari ini? Di nomor berapa perasaanmu? Tiga. Tiga berarti kan loh. Ada yang kan loh? Ada yang di posisi 4? Nggak ada, berarti sehat semua ya hari ini ya. Oke. Di posisi 1 ada yang sangat bersemangat, bahagia, itu mungkin dapat uang saku lebih dari orang tuanya, atau mungkin baru dapat HP baru atau sesuatu terbaru dari orang tua. Yang kedua, ada yang ekspresinya di nomor 2. Kebanyakan di nomor berapa ini? 2. Oke, di 2 ya. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk hidup. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar hal-hal yang tertera di situ. Silakan bisa sambil dibaca untuk literasi kalian, biar kalian juga terbiasa untuk membaca, bukan sekedar membaca pesan yang ada di WA, tetapi juga membaca pelajaran atau teks-teks buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ruang lingkup materinya kita nanti akan sedikit membahas tentang sejarah TIK-nya. Terus selanjutnya kita akan membahas manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu yang seperti apa? Makhluk sosial yang seperti apa? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial. Oke, ayo coba sekarang. Saling membutuhkan satu sama lain. Oke. Jadi makhluk sosial itu saling membutuhkan satu sama lain. Tuh pendapat dari Selma. Mungkin ada yang lain berpendapat? Sama. Jadi yang namanya makhluk sosial itu tidak bisa terlepas dari membutuhkan orang lain. Ada yang di sini bisa hidup sendirian? Ada nggak? Tidak bisa kan? Makanya dinamakan sebagai makhluk sosial. Karena satu manusia dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Terus yang selanjutnya dampak perkembangan TIK. Setelah mempelajari sejarah TIK-nya secara singkat, terus mempelajari manusianya sebagai makhluk sosial, karena yang namanya TIK itu tidak terlepas dari yang namanya kehidupan sosial manusia. Nah, setelah itu baru kita membahas dampak perkembangan TIK. Itu. Terus yang selanjutnya tujuan pembelajarannya itu sudah kalian baca. Jadi di sini kalian nantinya akan mampu menganalisis dampak perkembangan teknologi yang ada di lingkungan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Terus
mampu menjelaskan dampak perkembangan teknologi yang ada di lingkungan masyarakat dengan jelas. Yang terakhir adalah secara bijak bisa memakai teknologi tersebut. Jadi menggunakan teknologi yang sudah kalian pelajari, sudah kalian punya dengan secara bijak. Terus langkah pembelajarannya itu mengikuti dari menyaksikan video, terus menganalisis video, terus membuat sebuah kesimpulan, terus nanti mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan dari menganalisis video tersebut. Terus nanti kita bersama-sama melakukan refleksi itu. Terus penilaiannya kita akan kedua. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Sikap itu ya tergantung kalian nanti di kelas seperti apa, komunikasi kalian, terus keaktifan kalian nanti dinilai di sikap. Kalau pengetahuan berarti ketercapaian materi yang bisa kalian pahami. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke sejarah TIK. Dari gambar yang ada di depan, kira-kira yang dapat informasi yang dapat kalian ambil itu apa? Sejarah TIK. Ayo angkat tangan. Kira-kira dari 3 gambar itu apa yang bisa kalian ambil? Oke, silakan kata. Seiring berkembangnya zaman, teknologi itu mengikuti masanya untuk berkembang juga. Jadi seiring perkembangan zaman, teknologi juga berkembang dari masanya. Oke, bagus. Jadi teknologi terutama di dunia komputer ini, kita fokusnya ke komputer dulu. Seperti dulu pernah para singgung, komputer itu kan awalnya besar. Ya, ketika komputer itu besar, kira-kira bisa dimiliki oleh orang banyak apa? Ya, susah untuk dimiliki oleh orang banyak. Terus seiring berkembangnya zaman, komputer mulai bentuknya agak kecil. Nah, di sini sudah mulai dipakai oleh banyak orang. Orang sudah mulai mengenal, oh ini ada komputer, dan banyak orang yang sudah memulai untuk memiliki komputer tersebut. Nah, berkembang lagi sampai sekarang ada perangkat yang namanya laptop. Kira-kira lebih gampang mana dibawa laptop dengan komputer yang di tengah? Nah, kan lebih mudah dibawa laptopnya. Di sini karena kemudahan yang ada, maka perkembangan TIK semakin berkembang secara pesat. Kenapa? Karena banyak orang yang menggunakan. Itu. Terus, permasalahan yang kedua. Ayo, dari gambar yang ada, silakan bisa berpendapat, angkat tangan. Ayo, cowok-cowok. Udah? Dari ketiga gambar ini kan sejarah telepon. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil, kalian tangkap dari ketiga gambar tersebut? Ya, angkat tangan. Ayo. Ada? Kan mirip tadi dengan yang komputer. Gimana? Ayo, siapa? Silakan berpendapat. Jangan malu untuk berpendapat. Silakan berpendapat semampu kalian. Nah, dari situ nanti kalian akan memulai untuk mengasah diri untuk berbicara di depan umum. Ayo, sejarah TIK di sejarah telepon. Apa itu? Ini sebenarnya dengan komputer tadi. Sama dengan ketika tadi komputer mulai dari yang semulanya tidak bisa dimiliki oleh orang banyak karena
ketika zaman telepon yang awal itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki, karena untuk memasang perangkat telepon itu harganya sangat mahal. Dan hanya orang-orang tertentu yang menggunakan. Makanya di situ teknologi informasi dan komunikasi belum terlalu berdampak terhadap kehidupan masyarakat, karena masih menggunakan secara lisan dengan bertemu secara langsung. Nah, karena teleponnya itu belum terlalu tenar. Nah, semakin ke sini sampai ke smartphone, sekarang anak SD pun itu kan sudah punya smartphone loh. Di kelas ini juga semuanya sudah punya smartphone. Nah, sudah punya smartphone semua. Makanya itu sangat berdampak terhadap kehidupan di masyarakat. Karena semua orang sudah memiliki. Nah, kalau semua orang belum memiliki, itu belum terlalu berdampak. Otomatis orang kalau mau berkomunikasi harus bertemu. Tetapi ketika semua orang sudah memiliki, karena memudahkan dalam berkomunikasi, makanya tidak harus bertemu pun sudah bisa berbicara, saling berkomunikasi. Oke. Sekarang masuk ke manusia sebagai makhluk sosial. Seperti yang Pak sampaikan tadi. Manusia sebagai makhluk sosial itu adalah manusia pasti membutuhkan orang lain. Dan tidak bisa ketika misal di satu kelas ini kalian menang-menangan tidur-tidur sholat. Nah, nggak bisa kan? Pasti akan ada komunikasi. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dari gambar itu, kira-kira apa yang bisa kalian pakai? Dari gambar itu, gambar sebenarnya itu kan mempresentasikan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Ayo. Apa? Aisyah? Ayo, silakan Aisyah. Kelompok yang sudah bekerja sama atau kerjakan itu dapat dihitung. Oke. Dia adalah makhluk sosial, maka dia butuh yang namanya kerja sama. Tidak bisa hidup sendiri. Nah, kerjasama di sini sudah melalui banyak kondisi, entah itu di sekolah, entah itu di pasar, ataupun di rumah, pasti ada aktivitas kerja sama. Di pasar, mungkin nggak di pasar itu dilarang ada pembeli, mungkin ya? Nah, kan tidak mungkin. Berarti kan butuh kerjasama antara penjual dan pembeli. Itu adalah representasi dari manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Oke, setelah ini ada video. Kalian bisa simak, diperhatikan, terus nanti kalian akan menganalisis video tersebut. Apa yang bisa kalian peroleh dari video yang sudah kalian tanyakan. Nah, benar-benar diperhatikan, benar-benar dianalisis. Di video itu menceritakan tentang apa? Setiap pagi ini kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Kita mulai pikirkan sebelum buka HP dulu, update media sosial. Saat Islam berangkat ke sekolah lewat online dan kalau berjajar tinggal kesempatan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal itu bukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau apa pun? Pastinya banyak yang jauh lebih enak dari sekarang. 20 tahun lalu
sangat ribet, tapi manakah sekarang benarnya? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya sebenarnya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih berisi kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banyak untuk memori 1 tera. Padahal kalau menjadi kertas juga bakal mesti Gunung Everest lebih 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu komponen. Penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar kencang. Dulu buat film kita harus ke bioskop dan panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan bisa tiket online. Bahkan udah ada ribuan film sih ditonton lewat sebelah kanan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ambil uang. Di zaman itu bank itu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngapain apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang dapat sekarang pelan. Dulu berbagai tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus tunggu lama, sekarang ada semua di dunia. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Sebentar lagi bisa. Oke, itu video yang Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store. Dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang memudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia
setelah kalian tadi menyaksikan video, silakan di sini kalian analisis dari video tadi dengan cara scan ini terlebih dahulu atau langsung masuk ke alamat yang ada di bagian bawah. Tuh, bit.ly dampak perkembangan TIK atau langsung di scan. Nah, di situ ada 5 bagian yang bisa masing-masing kalian tambahkan. Di situ ada dampak TIK pada aktivitas keseharian. Terus ada di bagian pendidikan, terus di pekerjaan, perdagangan, dan di dunia kesehatan. Misalkan seperti ini. Para kasih contoh dampak TIK pada aktivitas keseharian. Nah, kami silakan tulis nama. Tulis nama. Kemudian di sini kalian bisa tulis pendapat kalian. Perkembangan di dunia TIK di aktivitas keseharian itu apa? Misal, biasanya menggunakan uang untuk membeli sesuatu, namun sekarang bisa menggunakan e-wallet, misal itu. Ini di bagian, terus kemudian dipublish. Itu. Nah, terus nanti di bagian pendidikan apa? Terus di bagian pekerjaan apa? Di perdagangan apa? Di dunia kesehatan apa? Silakan cari, kalian boleh memanfaatkan fasilitas search engine di Google, boleh. Yang penting di situ nanti tertulis hasil dari analisis dan pencarian kalian di setiap bagian. Ayo, silakan kerjakan. Apa? Ya, nanti ditulis di situ. Kemudian nanti ya perwakilan wajib. atau mendaftar layanan kesehatan dengan menggunakan BPJS dan usaha.
dan minta satu yang perempuan untuk membacakan hasil analisis yang sudah dibuat. Ayo, yang pertama silakan yang perempuan dulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan analisis dari dampak perkembangan TIK di saya. Yang pertama yaitu dampak TIK pada aktivitas keseharian. Dalam kehidupan sehari-hari, dahulu cara untuk mengetahui berita terbaru hanya bisa lewat koran. Dan karena perkembangan zaman, sekarang apabila ingin mengetahui berita terbaru bisa melalui handphone atau televisi. Dampak TIK pada pendidikan. Dahulu kita belajar menggunakan buku atau bisa juga dengan datang ke tempat-tempat yang memiliki banyak pengetahuannya. Nah, sekarang kita bisa langsung belajar menggunakan handphone, komputer, dan lain-lain. Contohnya untuk mencari jawaban dalam soal-soal sekolah, bisa langsung mencari di Google. Dampak TIK pada pekerjaan. Dahulu, apabila ingin mendaftar di suatu tempat kerja, kita harus datang langsung di tempat kerja tersebut. Sekarang, apabila kita ingin mendaftar suatu pekerjaan, dapat dilakukan secara online. Dampak TIK pada perdagangan. Dahulu, kita jika ingin membeli sesuatu harus datang ke toko tersebut dan transaksi secara langsung. Kalau sekarang bisa membeli sesuatu melalui aplikasi perbelanjaan dan transaksi tidak harus secara langsung. Dampak TIK pada dunia kesehatan. Dahulu apabila kita ingin periksa, kita harus datang langsung ke rumah sakit dan secara langsung berkomunikasi dengan dokter. Kalau sekarang kita bisa periksa dan mendapatkan obat secara online dan tidak harus bertatap muka dengan dokternya secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dampak perkembangan TIK di masyarakat. Pak, kita pada aktivitas keseharian. Jadi kita bermain lewat tablet. Bermainnya sekarang kita bisa bermain lewat aplikasi handphone. Tadi kita pada pendidikan. Informasi yang digunakan akan semakin cepat dan mudah diakses dengan berbagai pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi yang memungkinkan menjalani proses pendidikan. Dampak TIK pada pekerjaan, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau biasanya disebut e-commerce, dapat mempermudah transaksi bisnis, permudahan atau pemrograman. Dampak TIK pada perdagangan, biasanya harus pergi ke pasar untuk berbeda, sekarang bisa dapat Tokopedia untuk belajar. Dampak TIK pada dunia kesehatan, layanan kesehatan juga hadir secara online sehingga mampu memberikan kemudahan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien dapat mengakses informasi layanan konsultasi dengan dokter dengan membeli obat secara online. Juga tersebut dapat menghemat waktu pasien dengan mudah itu diharapkan pasien lebih peduli terhadap kesehatan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini setelah itu mari kita bersama-sama menyimpulkan bahwasanya di kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, awalnya dulu pakai uang kertas. Kita transaksi itu masih menggunakan uang kertas. Nah, sekarang sudah pakai barcode dengan menggunakan smartphone-nya masing-masing yang terkoneksi ke e-wallet ataupun e-bankingnya masing-masing. Nah, jadi penggunaan uang kertas sekarang sudah mulai berkurang. Terus
Ini contoh, beberapa contoh saja ya. Untuk dampak perkembangan di TIK di dunia pendidikan. Nah, seperti yang disampaikan Mas Safi sebelumnya, bahwasanya dulu anak-anak itu belajar itu langsung menggunakan buku, nulis di buku tulis, terus baca di bukunya, terus ketemu langsung dengan gurunya. Jadi belajarnya di kelas. Tapi kalau sekarang, nah di gambar sampingnya itu anak belajar melalui komputer. Jadi saling melihatnya itu saling melihat komputernya masing-masing, tetapi bisa saling mengawasi, saling mendengarkan. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, antara guru dan murid tidak perlu berada di satu ruangan untuk melakukan kegiatan belajar. Tuh, pendidikan. Terus, ini di dunia kesehatan. Dulu orang-orang ngantri banyak di puskesmas. Itu biasanya kalau dulu pakainya tiket kupon loh. Nah, untuk antriannya. Sekarang sudah menggunakan aplikasi. Nomor antriannya juga berada di aplikasi layanannya. Dulu kita harus ketemu dokternya secara langsung, tetapi sekarang dengan konsultasi dengan dokter itu bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Selanjutnya di bidang perdagangan, kalau dulu kita transaksinya secara langsung bertemu antara penjual dan pembeli, sekarang sing dodol sopo, sing tuku sopo itu rakyat. Yang tahu kita transaksi barang tersebut, kita bayar, kita terima, tetapi kita tidak tahu siapa yang jual dan kita tidak tahu juga siapa yang membeli barang kita dengan menggunakan fasilitas online shopping atau yang sekarang sering disebut dengan e-commerce. Jadi e-commerce itu sekarang banyak. Terus dunia pekerjaan, nah di gambar yang samping itu kan banyak orang-orang ngantri untuk melamar pekerjaan, tetapi sekarang bisa tinggal buka laptop, search aja untuk pekerjaan, lowongan pekerjaan, langsung muncul banyak lowongan pekerjaan. Nah di situ juga tidak perlu berkas secara fisik, kita tinggal upload, jadi di foto atau di scan tinggal di upload. Oke. Karena materi sudah berikan, sekarang yang terakhir adalah untuk evaluasi. Evaluasinya nanti kita akan menggunakan quizzes. Biar lebih cepat, silakan scan barcode yang ada di depan saya. Di situ ada 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Dijawab sesuai dengan pemahaman kalian. Itu ada 5 soal berurai. Sudah masuk semua? Sudah? Sudah ya? Ya. Sudah masuk semua ya? Oh baru 7 ya?
kuis ini bisa maksimal dan semoga kalian semua memahami apa yang Pak Rais sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, untuk kesempatan minggu depan di pertemuan selanjutnya, karena kita sudah membahas tentang dampak perkembangan TIK. Nah, baru dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Kalau besok kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi besok kita lebih cenderung ke dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan TIK tersebut. Nah, mungkin itu saja yang perlu Pak Rais sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum Pak Rais tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kalau itu kita cukupkan sekian. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam berkatu. Sampai jumpa minggu depan.